tahu mengenai pengertian demokrasi dan juga asas demokrasi, ada juga istilah lain yang namanya proses demokratisasi. Jadi ada 3 istilah yang kita harus tahu nih perbedaannya. Tapi memang sepintas istilah ini seperti mirip. Istilah yang pertama adalah demokrasi, yang kedua demokratisasi, dan yang ketiga adalah demokratis. Kalau demokrasi adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk memilih. Sedangkan istilah yang kedua, demokratisasi, adalah proses di mana kehidupan elemen suatu bangsa menuju pada proses demokratis. Dan yang istilah ketiga, apa itu demokratis? Demokratis adalah sifat di mana menjunjung tinggi kebebasan. Dan kita juga akan bahas adalah proses demokratisasi, di mana hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara kita, sedang menuju pada proses demokratisasi atau proses di mana seluruh elemen bangsa menuju pada kehidupan yang demokratis atau kehidupan yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Ya, jadi proses demokratisasi adalah sebuah proses menuju segenap potensi dan elemen bangsa untuk mencapai kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis itu seperti apa? Yaitu kehidupan yang menjunjung tinggi kebebasan. Kebebasan dalam berpendapat, menyampaikan ide, dan menyampaikan aspirasi dengan bentuknya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemegang aspirasi. Proses demokratisasi. Jadi bangsa kita dan hampir sebagian bangsa di negara lain sedang menuju proses demokratisasi atau kehidupan menuju kehidupan yang demokratis atau menjunjung tinggi kebebasan. Nah, ciri utama proses demokratisasi adalah adanya pemilu yang mengangkat atau menjunjung tinggi asas luber jurdil atau langsung, bebas, rahasia, umum, jujur. Karena negara kita sedang dalam proses demokratisasi, tentu negara kita harus memiliki unsur-unsur yang mencirikan negara demokratis. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari negara yang menjunjung tinggi demokrasi? Yuk kita simak penjelasannya. Ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi diantaranya yang pertama yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat, di mana lembaga perwakilan rakyat ini mencerminkan kehendak rakyat. Jadi di ciri yang pertama, negara yang menganut sistem demokrasi pasti memiliki lembaga perwakilan rakyat. Nah, di Indonesia sendiri bentuk lembaga perwakilan rakyat diwakilkan oleh lembaga kekuasaan legislatif. Di antaranya ada MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, cirinya yaitu untuk mengangkat dan menetapkan keanggotaan lembaga ini, artinya lembaga perwakilan rakyat tadi, diadakannya bentuk pengangkatan tersebut melalui kegiatan pemilihan umum di mana rakyat bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam melakukan sistemnya. Jadi ciri yang kedua adanya pemilu. Yang ketiga, kekuasaan atau kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Siapa lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan? Sebetulnya dalam konteks ini, pihak yang bertugas dan berwenang mengawasi pemerintahan adalah rakyat. Tapi tentu rakyat dalam menjalankan fungsinya ini sebagai pengawas dan pemegang kekuasaan tertinggi perlu adanya wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga legislatif tadi, lembaga perwakilan rakyat ya. Jadi legislatif dalam hal ini juga sebagai pengawas pemerintah. Pemerintahan di sini bisa dikategorikan lembaga eksekutif. Kenapa? Karena legislatif merupakan wakil dari pemegang kekuasaan tertinggi negara yaitu rakyat. Dan yang keempat, ciri dari negara yang menganut sistem demokrasinya yaitu susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi fungsi dari tiap-tiap lembaga negara, lembaga kekuasaan
semua diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Nah, itulah keempat ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Di antaranya, adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilu, pemegang kedaulatan tertinggi tugasnya mengawasi pemerintahan, dalam hal ini adalah lembaga legislatif, dan yang keempat, susunan kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itulah ciri-ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi. Buat kalian, ciri-ciri tadi ada semua nggak ya di negara kita? Harusnya ada, karena negara kita adalah negara yang menjunjung demokrasi atau kebebasan. Hal ini tercermin dari sila keempat Pancasila. Apa hayo bunyi sila keempat? Ya betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah penguat yang dasar sekali bagaimana negara kita menuju pada negara yang menjunjung tinggi demokrasi agar menjadi negara yang demokratis melalui proses demokratisasi.